Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber, untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka,
sudah ada dua tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada dua pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah satu orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya? Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut
diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, pada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di dua lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat. Karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan
uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali tiga uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti, sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu,
Dia mabok, dia ke KPK, katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang nggak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus
Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak. Dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harap diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya? Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya
jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama, karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan, bicara, dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti, tapi pada akhirnya sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali 3 uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut
setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza. Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Mm-mm. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak, saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna.
Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan.
Oke, saya simak dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harap diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya, yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum, KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat. Uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali, memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa
dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara dua kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali tiga uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak, saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin.
Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri,
dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat. Uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang
dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya, dan mengeluarkan 1 buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali, memegang pun, menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama, karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali 3 uang,
yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi, akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya.
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Chrim. Forsik, ia lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun Irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan.
Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, eh, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya? Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan,
bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali 3 uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu.
Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak, saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang, tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabok dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi, akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang?
Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat.
yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya, yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum, KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat. Uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya, dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali, memegang pun, menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan.
Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara dua kasus itu adalah dari kubu yang sama seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali tiga uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang baik pihak yang menelpon saya maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya adalah pihak yang berada di satu kubu dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak, saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso.
Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Chrim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber, untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya, yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif.
Nah, eh, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata
saya dan Komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka Komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya, dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama, karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan, bicara, dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti, tapi pada akhirnya sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali 3 uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya,
kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M.Crim. Forsik. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai.
Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo.
Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlaga ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat. Karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza
2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepatasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali 3 uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan,
praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama
untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang, dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya, yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang.
beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan 1 buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat. Karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna?
Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara dua kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali tiga uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak, saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso.
Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang, tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi, akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya, yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya.
Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Ya lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harap diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat. Uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim
untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya, dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak, karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama, karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan, bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara 2 kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali 3 uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam
dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti, sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M.Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998.
Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir.
Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya, yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum, KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat. Uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali, memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang
atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa tidak sepantasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini, Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut, bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah. Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara dua kasus, itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya, dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali tiga uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam. Saya yang notabene berseberangan dengan mereka, diam. Itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya, ya memang, baik pihak yang menelpon saya, maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, adalah pihak yang berada di satu kubu, dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih. Karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka
menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pasti. Inilah sosok Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang diberi uang oleh ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin mengakui memberi uang 3 juta rupiah kepada Reza Indragiri. Ia menyebut uang yang diberikan tersebut bukan suap, melainkan sebagai ongkos atau transportasi untuk pulang dari sebuah acara wawancara di stasiun TV. Edi Darmawan Salihin menganggap ahli forensik Reza Indragiri seolah kaum duafa. Sementara, Reza Indragiri kemudian menganggap uang itu sebagai suap untuk mempengaruhi pendapatnya. Reza mengaku bahwa dirinya disuap atau diberi uang tutup mulut terkait kejanggalan kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Hal itu terungkap dalam film dokumenter Netflix yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Reza menyebutkan bahwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya oleh orang tak dikenal. Tujuannya sebagai suap agar dirinya menjaga kesunyian tentang keanehan kasus itu. Diketahui, Reza Indragiri tidak terlibat langsung dalam kasus Jessica Wongso. Namun, pengakuannya tentang suap menjadi tanda tanya besar. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ungkapnya. Kalau saya notabene-nya orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Tuturnya. Reza Indragiri kemudian mengaku bahwa uang suap yang ia terima telah diserahkan ke KPK. Sementara Edi menyebut sikap ahli forensik itu bak seorang yang mabuk. Pengakuan ini disampaikan Edi Darmawan saat hadir pada acara Karni Ilyas Club yang tayang di YouTube. Gak tahu, dia mabuk dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap, kan di situ paling dikit 1 miliar rupiah, dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nobody, tuturnya. Dia cuma komentar-komentator begitu. Saya akuin sekarang gak apa-apa, laporin aja, dia ke polisi. Akhirnya disuruh KPK ke polisi aja loh, ucapnya. Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril, SC, M. Crim. Forsik, ia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1974. Adapun irinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia, dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya Reza Indragiri bercerai. Dikutip dari Tribun Trends, Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Kini, nama Reza Indragiri jadi sorotan publik karena mengaku mendapatkan uang tutup mulut dari ayah Mirna. Hal ini tak lepas dari kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso. Hal itu ia akui dalam film dokumenter di menit ke-1, pukul 20.50 sampai 1, pukul 21.25. Sampai sekarang hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya, kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang berada di dalam tasnya itu langsung ia serahkan ke KPK. Alkisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali, karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang
dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada dua tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada dua pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah satu orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harap diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya. Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi
menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, pada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya dan mengeluarkan 1 buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali, memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza 2 kali, bahkan dengan 2 kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Saya pikir tidak akan sebut nama karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama, tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya.